Nusantara atau Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari jasa para ulama dan pendakwah masa lalu yang tak kenal lelah dalam menyebarkan Islam hingga ke daerah terpencil. Masing-masing daerah mempunyai nama yang berbeda tentang para ulama yang menyebarkan agama Islam tersebut. Di Pulau Jawa, para ulama tersebut terkenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu kumpulan beberapa ulama yang tersebar di beberapa pulau Jawa seperti Surabaya, Gresik, Demak, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Keberhasilan penyebaran Islam ini juga dipercaya tak lepas dari kelebihan dan kejadian luar biasa yang mampu merebut hati masyarakat saat itu. Sunan Kalijogo merupakan putra Adipati Tuban yang bernama kecil Raden Said. Beliau sudah belajar dan mengenal Islam sejak kecil dari para ulama dan guru agama yang ada di Kadipaten Tuban. Namun, jiwa muda Raden Said memberontak saat mengetahui keadaan rakyat jelata yang menderita karena ditindas oleh beberapa pejabat kerajaan dan kadipaten yang menarik pajak sangatlah tinggi. Ditambah lagi dengan adanya musim kemarau yang sangat panjang, membuat para petani makin menjerit karena pajak yang ditarik di luar batas kemampuan mereka. Hal ini membuat hatinya tergerak untuk membantu rakyat jelata, terutama yang tinggal di lingkungan sekitar kadipaten. Saat malam tiba, Sunan Kalijogo atau Raden Said sengaja keluar untuk mengambil sebagian hasil pajak yang disimpan di gudang kadipaten untuk dibagikan pada rakyat jelata secara sembunyi-sembunyi. Rakyat yang menerima rezeki tak terduga ini merasa gembira tak terkira dan terkejut hingga bertanya-tanya siapa pahlawan yang telah melakukannya. Namun hal ini tak berjalan lama setelah para penjaga gudang kadipaten merasa curiga atas kurangnya bahan makanan yang disimpannya mendadak berkurang. Sang penjaga pun akhirnya melakukan pengintaian saat malam tiba, dan betapa terkejutnya mereka bahwa orang yang melakukan pengambilan bahan makanan yang mereka jaga adalah Raden Said atau Sunan Kalijogo kecil. Raden Said akhirnya dihadapkan pada sang ayah, yakni Tumenggung Wilatikta. Sang ayah pun marah besar dan memberikan hukuman berupa hukuman cambuk serta disekap tak boleh keluar rumah selama beberapa hari. Hukuman ini rupanya tidak membuat Sunan Kalijogo kecil kapok dan jerah, justru membuatnya keluar dari kadipaten untuk kembali membantu rakyat jelata. Kali ini perbuatannya semakin membesar karena bantuan yang diberikan dia lakukan dengan merampok orang-orang kaya yang berada di wilayah Kadipaten Tuban dengan menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya. Namun kebaikan Raden Said membuat banyak yang iri dan ingin menjatuhkannya, hingga suatu ketika ada seseorang yang menggunakan pakaian mirip Raden Said, yakni menggunakan pakaian hitam-hitam dan melakukan perampokan untuk dirinya sendiri disertai pemerkosaan. Hal ini menyebabkan sang ayah makin marah
dan benar-benar mengusir Raden Sakit dari wilayah Kadipaten Tuban. Sejak diusir sang ayah, Sunan Kalijogo muda mengembara tanpa arah tujuan yang pasti, hingga akhirnya menetap di hutan Jatiwangi. Di hutan Jatiwangi inilah beliau melanjutkan keinginannya untuk membantu rakyat kecil dengan menjadi perampok yang baik, yaitu merampok pedagang-pedagang kaya yang lewat di kawasan hutan Jatiwangi, serta terkenal pelit dan sombong. Hasil rampokannya pun dibagi-bagikan pada rakyat yang membutuhkan, dan masyarakat pun mengenalnya dengan sebutan Brandal Lokajaya. Hingga suatu ketika lewatlah seorang tua yang berbaju putih dengan menggunakan tongkat dengan gagang kuning yang berkilauan layaknya emas. Dihadanglah orang tua tersebut, diambillah tongkatnya hingga jatuh tersungkur. Namun Brandal Lokajaya kaget. Ternyata tongkat yang diambilnya bukanlah tongkat emas, namun hanya tongkat kuningan biasa. Ketika hendak mengembalikan tongkat tersebut, sang orang tua pun bertanya, "Untuk apa kau melakukan ini, anak muda?" Dan Brandal Lokajaya pun menjawab, "Untuk diberikan pada fakir miskin yang menderita." Sang orang tua pun lalu menimpali, "Sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan adalah keliru, anak muda." Dia pun melanjutkan dengan bertanya, "Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar, hai anak muda?" "Sungguh perbuatan bodoh." Demikian jawab Brandal Lokajaya. "Hanya menambah kotor dan bau pakaian saja." Sang orang tua pun lalu tersenyum, kemudian berkata lagi, "Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik dan halal." Sang orang tua yang sebenarnya adalah Sunan Bonang tersebut mengeluarkan karomahnya dengan merubah buah aren menjadi emas. Lalu ia pun berkata, "Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu buah aren tersebut. Itu barang yang halal. Ambillah sesukamu, hai anak muda." Brandal Lokajaya yang terkenal sakti mandraguna pun kaget dan mencoba mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas tersebut untuk membuktikan keasliannya. Makin kaget ternyata. Buah aren tersebut ternyata benar-benar menjadi emas, dan tak disadarinya bahwa Sunan Bonang telah meninggalkannya. Kagum akan kata-katanya yang bijaksana, Brandal Lokajaya pun mengejar sang orang tua. Hingga tiba-tiba di tepian kali, dia pun berkata pada Sunan Bonang untuk bersedia menerimanya menjadi murid. Sunan Bonang pun lalu berkata, "Berat sekali anak muda. Apakah kau bersedia dan mampu menjalankan syaratnya?" Sang Brandal Lokajaya pun berkata, "Seberapapun beratnya, syarat itu asal kau menerimaku sebagai murid akan kujalani." Sunan Bonang kembali mengeluarkan karomahnya dengan menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Lalu dia pun berkata, "Jagalah tongkatku ini dan jangan dicabut hingga aku kembali lagi ke sini." Sang Brandal Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut dan duduk di tepi sungai sambil menunggui tongkat tersebut. Sunan Bonang pun meneruskan perjalanannya dengan melintasi sungai
dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Hal ini pun merupakan karomah Sunan Bonang. Sedangkan Branda Lokajaya meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali sambil berdoa pada Gusti Allah. Doa tersebut diijabah hingga akhirnya Branda Lokajaya pun tertidur selama 3 tahun hingga Sunan Bonang pun datang kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan Branda Lokajaya dengan mengumandangkan azan di telinga Branda Lokajaya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Branda Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama Islam. Setelah hal tersebut, akhirnya Raden Said atau Branda Lokajaya terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo, yaitu ulama yang menyebarkan Islam dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya, yakni Sunan Bonang. Begitulah legenda Sunan Kalijogo. Walau sebagian orang masih percaya bahwa legenda tersebut hanyalah fiktif dan hanyalah merupakan simbol pada saat itu, hanya Allah lah kebenarannya yang tahu. Layaknya Wali Songo yang lain, karomah Sunan Kalijogo juga mampu mengajak masyarakat hingga mereka memeluk agama Islam. Dikisahkan dalam suatu kisah, beliau sedang dirampok oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh orang sakti mandraguna yang bernama Jagana, di mana ketika Jagana berusaha membacok Sunan Kalijogo, ternyata yang dibacoknya hanyalah sebuah pohon asam. Kejadian ini membuat Jagana mendapat hidayah dan mengikuti jejak Sunan Kalijogo untuk menjadi seorang muslim. Diriwayatkan dalam beberapa kisah bahwa karomah Sunan Kalijogo selanjutnya adalah beliau diberi kejadian luar biasa atas izin Allah untuk bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Sunan Kalijogo dikisahkan bertemu dan berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk menerima ilmu tentang nafsu lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Demikianlah beberapa kisah dan karomah Sunan Kalijogo, yaitu suatu kejadian luar biasa yang dianugerahkan pada Sunan Kalijogo atas izin Gusti Allah.